kuasa. Sesungguhnya manusia kerugian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita peduli kepada saudara seperti peduli kepada diri sendiri. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bila kau cubit tanganmu terasa sakit, begitu juga kalau tangan orang lain. Bila kau tampar pipimu terasa perih, begitu juga kalau kau pukulkan pada pipi orang lain. Oleh sebab itu diajarkan dalam Islam, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, sesiapa sahaja yang tidak peduli kepada keadaan saudaranya yang seiman, maka dia bukanlah orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tidak hanya diukur berapa kali engkau ke Makkah melaksanakan haji dan umrah. Keimanan tidak dipandang apakah engkau salat tahajud di waktu malam. Memanglah amalan-amalan itu baik, tapi juga akan dilihat bagaimana engkau peduli kepada saudaramu seiman. Ada seorang perempuan tidak baik, perempuan yang jahat di mata manusia, lalu kemudian dia haus, berada di tepi perigi, lalu dia ambil air itu, dia pandang seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena haus. Lalu kemudian kelembutan hatinya dia berikan setetes dua tetes air ke dalam sepatunya, dia berikan kepada anjing itu. Padahal ini binatang haram, najis, yang apabila dia teteskan air liurnya ke dalam bejana kamu, fa'riquhu, tumpahkan, lalu siramkan dengan air 7 kali, satu di antaranya dengan air tanah, mesti disama. Begitu dalam syariat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Allah mengampuni dosanya, lalu kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Kelembutan hati, padahal ketiga-tiganya ini tidak baik. Perempuan yang tidak baik, dari tempat air yang tidak baik, kotor, kepada binatang yang juga tidak baik. Tapi ternyata dalam ketiga benda yang tidak baik ini ada kelembutan hati. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam hati yang basah ada bernilai sedekah. Begitulah Islam mengajarkan. Sampai-sampai ketika ada seorang hamba menarik seekor kambing, lalu kemudian dia asah pisaunya yang tumpul di hadapan mata kambing itu, Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin, apakah kau ingin kambingmu itu mati berkali-kali? Dia takut melihat mata pisau yang tajam diasah di depan matanya, di hadapan matanya. Lalu kemudian kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau kau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kau membunuh, bunuhlah dengan baik. Jangan menyiksa. Itu
kepada binatang, itu kepada haiwan. Bagaimana dengan kepada manusia? Bila engkau ingin kasihan kepada orang di Palestina, maka engkau tidak perlu menjadi seorang muslim. Bila engkau ingin menaruh rasa kasihan kepada saudara yang ada di Palestina, tidak perlu engkau menjadi seorang muslim, cukuplah menjadi seorang manusia. Bila ada manusia yang tidak peduli kepada keadaan yang amat sangat mengerikan di Palestina, maka sesungguhnya dia bukan manusia. Dia hanyalah manusia, tapi berhati binatang yang tidak ada rasa peduli sama sekali. Mengapa seekor gajah yang besar tidak menginjak anaknya? Belum ada gajah besar meminjak anaknya hingga mati. Mengapa seekor serigala yang buas tidak menerkam anaknya, padahal dia pemakan haiwan, tapi giginya yang tajam tidak akan dia gunakan untuk memakan? Kerana ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Dia turunkan 1 rahmat, dia turunkan 99 rahmat, dia turunkan 99 kasih sayang, dan 1 itu dia tahan. Ternyata tidak demikian. Apakah 1 dia tahan? Yang dia turunkan hanya 1, 99 dia tahan. Yang 99 nanti akan dia berikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Dia tahan 99. Yang 1 itu dia turunkan. 1 rahmat itulah yang direbutkan oleh singa, ular, serigala, semua binatang, bahkan manusia. Andai ada manusia tidak ada rasa kasih sayang di hatinya, celaka, dia tidak mendapatkan 1 rahmat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adakah rasa kasih sayang itu dalam hati kita? Bila kita meneteskan air mata memandang berita saudara kita, dari sejak kita kecil lagi kita sudah memandang di televisyen, kita lihat bagaimana penderitaan saudara di Palestina. Beritanya itu saja dari hari ke hari, dari mula sampai masa Yasir Arafat, sampai dia meninggal dunia, sampai hari ini kita melihat, menyaksikan dengan mata kita. Bahkan ketika information ini semakin maju, kita sudah memandang tiap hari, pagi, petang, siang dan malam, melalui internet, melalui media, kita menyaksikannya. Sesungguhnya hari ini adalah hari masih diperlihatkannya iman. Apakah kita beriman? Kalau kita beriman, maka kita peduli kepada mereka. Siapa yang punya wang, siapa yang punya harta, dia infakkan di jalan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Apa perniagaan itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Apakah cukup hanya iman kepada Allah? Tidak. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu, dengan diri kamu. Maka bila itu dilakukan, insyaallah selamatlah kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita hanya terlena memikirkan bagaimana anak kita saja, bagaimana kehidupan kita saja, bagaimana negeri kita saja, tanpa mempedulikan anak-anak kaum muslimin yang menjadi yatim di sana, bagaimana saat musim sejuk tiba mereka menggigil kedinginan, kita lupa bahwa Palestin turun salji, turun ais di sana. Pada saat itu mereka sejuk kedinginan, berapa anak-anak yang harus mati syahid. Mereka sedih? Tidak, mereka mati sebagai syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan katakan mereka mati, mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ada 3 yang mereka dapatkan. Yang pertama, mereka tidak merasakan sakaratul maut. Mereka tidak merasakan sakitnya bagaimana tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Sakitnya sakaratul maut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya sakaratul maut seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Kita pagi, petang, siang, malam berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami saat menghadapi sakaratul maut ya Allah. Tapi mereka tak merasakan itu. Kita melelehkan air mata bukan kerana kasihan melihat mereka, tapi kerana kita kasihan melihat diri kita sendiri tidak selamat dari azab Allah. Bukan kerana kita berzina, bukan kerana kita minum khamar, bukan kerana kita makan riba, tapi kerana kita tidak peduli kepada nasib saudara kita di Palestin. Oleh sebab itu, yang punya hartanya dia kirimkan menolong agama Allah, yang punya nyawanya dia tolong agama Allah. Tapi andai tidak, maka jangan lupa doa. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya, intinya ibadah. Maka tetap kita berdoa. Berdoa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Penting. Berdoa untuk anak, Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami saleh. Penting. Berdoa untuk istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Penting, tidak salah. Tapi ada doa yang tidak kalah penting. Bagaimana mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita panjatkan doa kepada Allah. Bagaimana doa dikatakan Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku, istajib lakum, astajib lakum, maka aku akan perkenankan doa kamu. Tapi ada setengah orang berkata, mana pertolongan Allah? Al-Aziz Maha Kuasa, Al-Jabbar Maha Perkasa, mana Allah? Dia menantang Allah. Mengapa Allah tidak menurunkan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil? Mengapa Allah tidak turunkan? Mengapa Allah tidak datangkan tentera menghanguskan seperti yang pernah dia lakukan kepada Abraha? Jangan lupa kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Saat itu yang ada hanya seorang bernama Abdul Muttalib. Dia membawa kunci pintu Ka'bah. Dia tidak sanggup menghadapi tentera Abraha. Lalu dia katakan kepada Allah, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia serahkan kunci itu ke Baitullah. Lalu dia pun berkata, apa katanya? Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Inna lihadzal bait, sesungguhnya Baitullah ini rabban yahmih, ada Rabb yang pernah menciptakannya, yang memeliharanya, yang menjaganya, yang memberinya rezeki. Ya Allah, aku kembalikan kunci Baitullah, aku tak sanggup untuk menjaganya. Dia hanya sendirian, tiada lain yang beriman. Hanya dia saja yang takut kepada Allah. Lalu dia serahkan kunci itu kepada Allah. Allah menurunkan bala tenteranya. Tapi hari ini berapa juta manusia beriman, bahkan miliar jumlahnya, maka Allah tidak perlu menurunkan itu karena masih ada orang-orang beriman. Itulah cara kita untuk masuk dalam rahmat Allah. Sebenarnya Allah sudah membuka pintu peluang bagi kita untuk berjihad di jalannya. Maka kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang Islamik. Kita ajarkan mereka bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Hari ini banyak orang tua yang takut anaknya miskin, takut susah, takut tidak makan, takut melarat. Tapi tak banyak yang khawatir, takut dan cemas anaknya tidak peduli kepada Palestina. Mereka menganggap ini hanya masalah kebangsaan sahaja. Mereka bangsa Arab, mereka bangsa Palestin, sedangkan kita bangsa Melayu, kita tidak peduli dengan mereka. Ini bukan masalah kebangsaan, ini bukan masalah kerajaan, ini bukan masalah kenegaraan, ini adalah masalah keimanan. Iman kita sedang ditanya, iman kita sedang ditantang. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pernahkah telingamu kau pakai untuk mendengar masalah saudaraku di Palestina? Pernahkah matamu kau pandangkan, melelehkan air mata mengingat saudaramu di Palestina? Pernahkah hatimu merenung sejenak untuk berpikir sejenak? Pernahkah kau pakai akal pikiranmu? Afala ta'qilun, mengapa kau tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir tentang saudaramu yang ada di Palestina? La yabulwanna ahadukum fil juhri, jangan kamu buang air di lubang tanah. Mengapa tidak boleh membuang air di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada semut, mereka tersakiti. Dalam kitab Hasyiah An-Nasai, Hasyiah As-Sindi ala An-Nasai, dikatakan mungkin di dalam lubang tanah itu ada masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Islam mengajarkan memperdulikan jin, sampai jin pun dipedulikan. Tapi mengapa ada orang tidak memperdulikan manusia yang darahnya dia lihat menetes, anaknya meninggal dunia,
dia masih tempat tertawa, padahal itu adalah saudaramu seiman, seakidah, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La fadla bainal arabi wal ajam, tiada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tiada beza antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah akan kembali menjadi tanah. Kita semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah selama 17-18 bulan, sahabat yang beribadah kepada Allah, lalu kemudian mereka mati meninggal dunia. Sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah salat mereka diterima? Apakah ibadah mereka diterima ya Allah? Apakah ibadah mereka diterima ya Rasulullah? Pandanglah bagaimana sahabat Nabi dulu. Mereka khawatir saudaranya salat mereka tak diterima. Nabi diam sampai turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan iman. Makna iman di sini salat mereka. Jangan kamu khawatir hai orang beriman, salat saudaramu yang dulu tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah meninggal dunia, mereka tetap peduli kepada saudaranya. Hari ini apa yang terjadi? Di depan matanya, di hadapan bola matanya, meneteskan air mata, bersimbah darah, dia tiada kepedulian sedikit pun. Sesungguhnya yang membezakan kita dengan mereka di masa lalu bukanlah kerana mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana mereka hidup di zaman salafus saleh. Salat mereka sama dengan kita, puasa mereka sama dengan kita, zakat mereka sama dengan kita. Yang membezakan kita dengan mereka adalah kepedulian mereka terhadap saudaranya. Masalah Palestina bukan masalah mereka, tapi juga masalah kita. Bila kita tidak peduli dengan Palestina, maka hilangkanlah satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita masih memperingati Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Sepakat kaum muslimin di seluruh dunia, peringatan Isra dan Mi'raj bukan setakat peringatan salat, bukan sebatas peringatan perjalanan panjang yang penuh dengan mukjizat, tapi sebenarnya kita sedang diingatkan bagaimana kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Ajarkan kepada anak-anak kita, buatkan gambar yang besar, Qubbatus Sakhra, sebagai ikon, sebagai simbol. Qubbatus Sakhra mengingatkan kita kepada masalah Palestina. Membawa anak-anak ke danau, ke bukit, ke tempat yang indah tidaklah salah, tapi mengingatkan mereka tentang masalah Palestina, bila tidak mereka ingat akan menjadi masalah. Jangan pernah bangga dengan masjid yang besar, jangan pernah bangga dengan jumlah yang banyak, karena dulu saudara kita yang ada di Andalusia juga pernah bangga dengan jumlah yang banyak. Berapa tahun lamanya mereka berkuasa di Andalusia? 700 tahun lamanya, 7 abad mereka berkuasa. Tapi apa yang terjadi saat ini? Masjid yang dulu megah, masjid yang dulu mengumandangkan azan, hari ini sunyi membisu, tiada terdengar suara Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mewariskan cinta Islam kepada anak-anak mereka. Khutbah ini tidak mengajak kita menjadi pengganas, khutbah ini tidak mengajak kita menjadi ekstrim. Khutbah ini hanya ingin mengajak kita peduli kepada saudara, dan kita ingatkan anak cucu kita, jangan sampai kita wariskan kepada mereka tanah yang luas akan tinggal, rumah yang besar akan menjadi tempat tumbuhnya ilalang. Tapi yang kita tinggalkan kepada mereka adalah ma ta'buduna min ba'di. Itu yang dipesankan Yaqub, wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Mereka ingatkan kepada anak cucu mereka, ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Setelah aku mati nanti kalian akan bersaudara dengan siapa? Setelah aku mati nanti kalian tetap ingat Palestina. Itu yang kita ingatkan pada mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak orang bertanya, setelah aku mati nanti kamu akan makan apa? Setelah aku mati nanti kamu akan naik kereta apa? Setelah aku mati nanti kalian akan membina rumah sebesar apa? Setelah aku mati nanti kamu akan menjadi apa? Ini semua penting. La tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Sila cari.
wala tansa nasibaka minad dunya, dunia tapi kau jangan lupa. Maka kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selepas salat ini kita akan keluar dari masjid, kita tetap berdoa kepada Allah. Keluar dari pintu masjid kita berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu rezekimu ya Allah. Idza qadaytumus shalah, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, berjalanlah di atas muka bumi Allah, bekerjalah, carilah nafkah. Yang ada kebunnya, tanam tanaman yang subur sehingga kau menjadi kaya raya dengan itu. Yang ada bagian belanja perniagaannya, maka engkau urus dengan pengurusan yang baik, maka kau akan menjadi kaya raya. At-tajir, peniaga, as-saduq, yang jujur, al-amin, yang amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan mati dibangkitkan bersama para nabi, was-siddiqin, bersama para siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Baik, tapi jangan lupa dunia hanya sementara, akhirat akan kekal abadi selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat engkau jelupkan tanganmu ke tepi pantai, pandanglah bahtera yang lalu lalang di samudera yang luas, ambil salah satu dari ujung jarimu, celupkan ke dalam samudera, setelah itu kau tarik ke atas, falyanzur bima yarji, pandang apa yang kau lihat di ujung jarimu, ada setetes air, itulah dunia. Setetes air yang ada di ujung jari, itulah dunia. Sedangkan samudera yang luas, itulah akhirat. Maka bila kau dapat, jangan sombong, jangan angkuh, karena yang kau dapat itu hanyalah setetes. Dan jika tidak dapat, jangan bersedih hati, jangan stres, jangan gila, jangan bersedih berkepanjangan, karena yang tidak dapat itu pun hanya setetes. Maka manusia akan tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Hadza min fadli rabbi, ini hanyalah karunia Allah. Liyabluwani, dia ingin menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan kebaikan. Harta berlimpah, ujian. Anak, istri, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hartamu, anakmu, itu semua adalah ujian. Apakah kau bersyukur? Bila kau berzakat, kau bersyukur. Bila kau berinfak, kau bersyukur. Tapi bila kau bakhil, bila kau kikir, maka sesungguhnya tiada lain balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sudah mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang yang pelit, orang yang bakhil, beri dia kebinasaan ya Allah. Adapun orang-orang yang berlapang dada, maka dia berfikir untuk akhirat. Al-kayyisu, orang yang cerdas. Al-kayyisu, orang yang berakal. Apa yang dilakukan orang yang berakal? Wa amila lima ba'dal maut, dia berfikir apa yang akan aku bawa sesudah aku mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya kita, orang yang berdoa pagi, petang, siang dan malam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah bersama orang yang baik-baik ya Allah. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Betapa malunya kita ketika kita melihat orang-orang Palestina masuk ke dalam surga tanpa hisab, sedangkan kita dengan hisab, perhitungan yang panjang. Pernah kau peduli kepada mereka? Tidak. Pernah kau doakan mereka? Tidak. Pernah kau teteskan air mata karena sedih melihat mereka? Tidak. Betapa engkau tak ada makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teteskan air mata, pandang mereka baik-baik, buka YouTube, lihat penderitaan mereka, tunjukkan ke anak-anak, pandangkan kepada mereka, hai anak-anakku, ini adalah anak-anak yatim. Hai istriku, ini adalah orang-orang yang kehilangan suami. Hai keluargaku, pandanglah mereka yang kehilangan rumah, terbakar, hancur, meletup. Disebabkan apa? Yahudi, Israel yang menjajah mereka. Hari ini kita masih boleh makan kenyang, hari ini kita masih boleh tertawa, cuti pergi ke tempat selesa yang membuat kita tenang. Tapi sampai masanya kematian itu akan datang juga. Ingat, an-nasu niyam, manusia itu sesungguhnya sedang tidur. Yang kaya hari ini dia sedang tidur terlelap, yang punya kuasa hari ini dia sedang tertidur panjang. Sampai masanya an-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika dia mati barulah dia sadar. Mereka yang di Palestina pun sebenarnya sedang tidur, tapi sampai masanya mereka terbangun, barulah mereka sampai pada kehidupan yang sesungguhnya. Ada kalanya kita tertidur melelehkan air mata karena tidur dalam keadaan mimpi sedih.
Ada kalanya orang tidur dalam keadaan tersenyum karena dia sedang mimpi dalam keindahan. Sesungguhnya keindahan yang ada pada kita hari ini hanyalah mimpi belaka. Sampai masanya kita akan membuka mata, barulah kita sadar sesadar-sadarnya sesungguhnya kehidupan ini hanyalah fana, yang kekal abadi hanyalah kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan menjaga kejayaan di hari akhirat kelak. Sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, marilah pada hari yang penuh berkat ini kita memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سعادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطنة ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل بن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Sesungguhnya manusia kerugian